Selamat malam. Kali ini kita lanjut lagi ke operasi aritmatika ya. Yang kemarin tertinggal yaitu operasi pangkat. Yang simbolnya yaitu yang ada di angka 6 seperti ini ya. Ya, tapi sebelum kesini saya mau kasih contoh lagi. Coba misalnya kalau ada operasi seperti ini, 8 dikali 2 ditambah 8 dibagi 4. Ini berapa hasilnya? Ini hanya sekedar mengingatkan aja ya. Ini kita tahu kemarin ada yang namanya prioritas. Jadi di sini ada 3 operator dan ada 4 operan data. Operannya adalah 8, 2, 8 dan 4, sedangkan operatornya ada kali, tambah, dan bagi. Ya, sesuai dengan aturan prioritas, kalau saya bilang ini hasilnya harus 8 ditambah 2, 16, terus 8 dibagi 4 itu 2, lalu 16 ditambah 2 menghasilkan 18. Kenapa seperti itu? Karena kali dan bagi prioritasnya lebih kecil dibanding tambah. Mungkin di antara kalian ada yang menghasilkan 8 dikali 2 16 ditambah 8 24 lalu dibagi 4 sama dengan 6. Bukan seperti itu ya. Ini kita buktikan. 8 dikali 2 lalu ditambah 8 dibagi 4. Jadi 8 dikali 2 dulu, hasilnya disimpan, lalu 8 dibagi 4 hasilnya disimpan, lalu keduanya dijumlahkan. 16 ditambah 2 menghasilkan 18. Seperti itu ya. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, dan akan berbeda kalau dia misalnya dikurung. Kalau misalkan 8 dikali, kalau misalnya kita buat 8, kalau seperti ini berapa sih ya? 8 dikali buka kurung 2 tambah 8 tutup kurung dibagi 4. Ini berapa hasilnya? Nah, kan akan menjadi 2 ditambah 8 lalu hasilnya dikalikan dengan 8 lalu dibagi 4. Jadi 2 ditambah 8 10, 8 dikali 10 80 lalu dibagi 4 akan menghasilkan 20 ya. Kita lihat 8 dikali buka kurung 2 ditambah 8 lalu dibagi 4. Jadi saya bilang tadi 2 tambah 8 dulu yang diproses itu 10, lalu hasilnya dikalikan 8 lalu dibagikan 4. Nah, di sini lihat kali dengan bagi prioritasnya sama. Ya, apabila sama, jadi proses ini juga bisa berlangsung seperti ini. 2 ditambah 8 itu 10, lalu dibagi 4. Hanya saja, oh ya bukan, karena kali
ditemui lebih dulu dari kiri, itu kali akan dikerjakan lebih dulu ya. Tetapi hasilnya akan tetap sama ya. Akan menghasilkan bilangan yang sama, yaitu 2 ditambah 8, 10 dikali 8, 80 dibagi 4 menghasilkan 20. Seandainya pun bagi duluan yang diproses tetap menghasilkan 20. Oke. Ini hanya sekedar mengingatkan kembali pelajaran yang kita sudah bahas di edisi sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke pangkat ya, pangkat. Kita tahu pangkat contohnya 2 pangkat 2. Nah, kita tahu bahwa operator pangkat tidak ada, tapi harus menggunakan tanda topi ya. Lalu contoh, di sini contoh kita buat sama dengan 2 di pangkat 2 akan ditulis seperti ini. Lalu kita tekan enter. Itu menghasilkan 4. 2 di pangkat 3. Ini artinya 2 kali 2 kali 2. Berarti 2-nya dikalikan 3 kali akan menghasilkan 8 ya. Nah, sekarang masalahnya kalau ke akar. Kita tahu akar itu tidak ada operatornya. Kita lihat seperti ini. Misalkan akar X. Jadi kalau akar X, lihat akar X. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Ini ditulis sama dengan X pangkat setengah. Ini artinya akar pangkat 2 dari X itu sama dengan X dipangkatkan dengan setengah. Ingat, X dipangkatkan dengan setengah, bukan dipangkat 1 bagi 2. Beda ya. Jadi X dipangkat 1 bagi 2 bukan, tetapi X dipangkat 1 bagi 2 atau X dipangkat setengah. Sama juga bila ditulis menjadi seperti ini. Nah, kadang-kadang dalam matematika penulisannya seperti ini ya. Akar pangkat 2 dari X. Artinya mencari akar pangkat 2 dari suatu bilangan X ya. Mencari pangkat 2, akar pangkat 2 dari suatu bilangan X. Mencari pangkat 2 dari suatu bilangan X itu sama artinya dengan mencari akar bilangan pangkat 2. Artinya berapakah bilangan Y? Anggap bilangannya Y. Bila dikalikan 2 kali, hasilnya sama dengan X. Itu maksudnya. Ya, itu akar pangkat 2. Sedangkan kalau akar pangkat 3, itu kan ditulis seperti ini. Simbolnya juga begini kalau di matematika. Ya. Jadi akar pangkat 3 dari X. Itu mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan, katakan bilangannya X. Artinya, mencari akar bilangan pangkat 3 artinya berapakah bilangan Y, anggap bilangannya adalah Y, bila dikalikan 3 kali hasilnya menjadi X ya, seperti itu ya. Contohnya akar pangkat 2 dari 4 itu adalah 2, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Akar pangkat 2 dari 16 adalah 4, karena 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, sekarang akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kenapa? Karena 2 dikali 2 kali 2 itu adalah 8. Nah, kita bukan mau cari yang seperti itu, tapi kita mau penggunaannya, penulisannya di dalam Microsoft Excel seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat dalam Excelnya. Jadi, berapakah akar 4? Berapakah akar 4? Nah, ini bisa kita hapus ya. Jadi kita hapus dulu. Akar 4. Kita tahu tadi akan ditulis dalam bentuk pangkat. Karena akar 4 pangkat 2 itu sama artinya dengan 4 dipangkat setengah. 4 dipangkat setengah artinya berapakah bilangan
yang bila dikalikan 2 kali menghasilkan 4. Kita tahu akar dari 4 itu adalah 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Kita lihat dalam penulisan operasinya di Excel. Ini sama dengan 4 dipangkat. Beda ya. Nah, coba kalau kita lihat seperti ini. Dipangkat setengah. Nah, kalian lihat nanti bedanya. Kalau kita buat seperti ini. Ini kan masih lain berapa? Kalau kita buat 4 pangkat 1 bagi 2. Ini kan dibaca 4 dipangkat 1 bagi 2. Bukan 4 dipangkat setengah. Ya. 4 dipangkat 1 bagi 2. Ini akan menghasilkan ketepatan 2. Ketepatan 2. Ya. Kalau kita buat penulisannya juga seperti itu. Ini misalnya kita buat tadi 4. Kalau kita buat penulisannya seperti itu, akar 16 misalnya. Akar 16 atau akar 9 ya. Akar 9, kita tahu akar 9 itu adalah 3. Kalau kita buat 9 dipangkat 1 bagi 2, ini artinya 9 dipangkat 1 bagi 2. 9 pangkat 1, 9 dibagi 2, 4,5. Perhatikan ya. Akan seperti ini. Padahal kita tahu akar 9 itu adalah 3. Dimana 3 lah bila dikalikan 2 kali akan menghasilkan 9. Jadi penulisannya seperti apa? Penulisannya harus seperti ini. 4 dipangkat buka kurung. Jadi setengahnya itu harus diproses dulu. 2. Nah, ini baru dibaca 4 dipangkat 1 bagi 2 atau 4 dipangkat setengah. Artinya akar dari 4 2. Nah, untuk 9 dipangkat 1 bagi 2. Jadi bila seperti ini penulisannya akan dibaca menjadi 9 dipangkat 1 bagi 2 atau 9 dipangkat setengah. Ini akan menghasilkan 3. Akan berbeda dengan yang ini tadi. Ini 9 pangkat 1 bagi 2. 9 pangkat 1 bagi 2 ya. Sedangkan ini 9 pangkat 1 bagi 2. Nah, sekarang kalau untuk akar pangkat 3, akar pangkat 3 sama. Misalnya 8. Berapa akar 8 pangkat 3? Berarti kita buat buka kurung 1 dibagi 3. Artinya mencari suatu bilangan. Bila dikalikan 3 kali akan menghasilkan 8. Akan menghasilkan 8. Kalau di matematik penulisannya seperti ini. Ya, yang kita gunakan akar pangkat 3 dari X ya. Sedangkan kalau pangkat 2 dia tidak perlu dibuat ya, tidak perlu kita buat. Oke, jadi seperti itu penulisan operator pangkat. Dalam hal ini dia bisa mencari kuadrat bilangan atau kubik atau pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya, bahkan pangkat pecahan. Ini akan menghasilkan 2. Karena 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Oke, sekian. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silahkan di komentari. Silahkan ditanya. Boleh secara japri atau di beranda juga boleh ya. Saya harap clear untuk masalah operasi pangkat. Nah, untuk ke depan kita mungkin akan bahas, atau kalau ada request silakan. Ke depan mungkin kita akan bahas mengenai penggunaan fungsi if. Fungsi if itu sangat krusial di dalam Microsoft Excel. Oke, selamat malam. Terima kasih. Saya Eri John Stanggang, pemerhati dunia IT sekaligus pengajar IT dan pemerhati perkembangan dunia dan teknologi, khususnya
informasi dan komputer dan termasuk internet. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.